Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby dan kita akan kembali membahas akun Bangga Jaya Kristen, ya kan? Ini ya fokus kita ke situ dulu guys ya. Sebelum kita nanti bahas lagi Luis Pasitio dan teman-temannya itu, kita bahas dulu yang ini guys. Karena ini apa ya? Ini cukup meresahkan juga gitu kan. Orang-orang yang komentar di kolom komentar saya ini juga perlu diedukasi. Jadi bukan hanya kita tuh akan mengedukasi orang-orang kayak Luis Pasitio, apalagi dan sebagainya, tapi juga orang-orang seperti terutama akun Bangga di Kristen ini, karena memang sudah tingkat kapsulnya tuh guys lebih parah, jauh lebih parah dibandingkan Luis Pasitio. Karena Luis Pasitio itu meskipun dia ngawur, tapi dia tidak tidak melenceng dari terlalu jauh dari ajaran kasih guys. Dia masih memakai kata-kata yang ya menurut saya cukup sopan dan beretika gitu guys. Walaupun judulnya provokatif ya, misalnya kayak ya membodohi orang, tapi tetap belum sekasar si akun jadi Bangga di Kristen ini. Nah nih, ngomong Anda waras ke saya. Jadi saya kan berkatakan di akhir komentar selalu Anda waras gitu. Maksudnya tuh saya pengen mempertanyakan dia nih waras nggak gitu. Kok ngomongnya tuh kok apa namanya kok kasar gitu kan? Karena orang-orang nggak waras, orang-orang waras itu tidak akan ngomong kasar, nggak ada kan ngomong kotor. Apalagi dia membawa citra agama dia Kristen dengan bercermin dari nama akunnya yaitu Bangga Jadi Kristen. Harusnya kan kebanggaan sebagai Kristen itu harus dia tunjukkan dengan mempraktikkan ajaran kasih, yaitu ngomong kata-kata menggunakan kata-kata yang sopan santun, etika berakhlak, bukan kata-kata yang kotor gitu kan. Nah, ini tidak sesuai antara namanya ya akun Bangga Jadi Kristen tapi kelakuannya absurd gitu kan. Nah, maka saya tanyakan Anda waras tidak gitu. Nah, itu adalah sindiran halus yang supaya dia itu berubah gitu. Harusnya dia tunjukkan bahwa aku bangga jadi dengan agama Kristen ya, aku bangga jadi Kristen tuh adalah ini loh ajaran kasihnya gitu kan. Tunjukkan pada saya ajaran kasih sehingga saya yakin Anda tuh memang bangga sama agama Anda. Tapi kalau dia tidak menunjukkan ajaran kasih, artinya kayaknya dia nggak bangga sama agama dia, karena agama dia kan mengajarkan ajaran kasih. Harusnya dia bangga. Saya bangga dengan agama Kristen yang mengajarkan agama, saya bangga. Kenapa? Karena itu adalah pendidikan akhlak moral bagi kita semua. Umat Islam pun belum belajar dari ajaran kasihnya Kristen. Itu adalah kebaikan. Dan saya setuju. Tapi umatnya ini yang bikin apa? Bikin absurd, guys. Umatnya seperti akun Bangga Kristen ini gitu kan. Jadi selalu menodai ajaran kasih itu sendiri. Sehingga kita jadi bingung. Sebenarnya Pak Pendeta itu apa ya? Udah mengerjakan PR yang baik belum? Kok masih ada umatnya yang seperti ini gitu kan? Yang tidak yang selalu melanggar ajaran kasih, guys. Nah, lu itu goblok. Nah, kan ini kata-katanya parah, guys. Ini apa bisa disebut dengan ajaran kasih? Tolong satu aja Mak Kristen tolong apa namanya kasih tahu saya. Ini ajaran kasih apa tidak gitu. Ya, apakah ini diajarkan di gereja Anda mengatakan orang lain goblok gitu kan? Nggak paham masuk pertanyaan saya. Yang lu katakan bukan akidah, tapi pembelokan fakta firman Tuhan dan fakta sejarah tokoh Alkitab. Akidah tuh ngerti nggak dia? Akidah tuh kepercayaan. Ya, akidah itu kepercayaan. Ya, bahkan ya orang yang nyembah sapi itu punya akidah juga, kepercayaan. Jadi arti akidah dia nggak paham. Akidah itu kepercayaan. Bahkan orang yang punya agama tuh juga punya akidah. Ya kepercayaan dia kepercayaan bahwa tidak ada Tuhan gitu. Jadi tiap orang itu pasti punya akidah masing-masing, tiap orang punya kepercayaan masing-masing. Ada yang percaya Tuhan itu adalah sapi, ada yang percaya Tuhan itu api, ada yang percaya Tuhan itu adalah dewa-dewa. Itu akidah namanya kepercayaan gitu. Nah, jadi nggak ngerti tentang akidah. Belajar dulu lah apa itu akidah gitu kan. Umat Islam itu punya akidah. Akidah itu Yesus itu bukan Tuhan dan dia tidak salib. Itu salah satu akidah umat Islam. Jadi jangan katakan itu bukan akidah. Akidah juga. Sama seperti akidah ada juga ya, bahwa Anda itu percaya Yesus Tuhan dan dia mati salib. Itu akidah masing-masing. Anda percaya begitu, akidah Anda begitu, kami begini akidah kami. Nah, jadi harusnya saling paham gitu. Jangan dikatakan itu bukan akidah. Seakan-akan Anda aja yang punya akidah, kita tidak punya akidah gitu kan absurd, guys. Berarti nggak paham dia apa itu akidah kan? Tetapi pembelokan fakta firman Tuhan dan fakta sejarah Tuhan kitab.
sejarah itu ya, itu punya sudut pandang masing-masing. Contoh, sejarah PKI aja ada sejarah PKI versi TNI, versi umat Islam, versi negara, versi PKI. Punya sejarah masing-masing. Ya, tinggal kita pilih yang mana, percaya sama yang mana gitu kan. Sejarah tentang apa lagi? Tentang macam-macam. Soekarno juga ada berbagai versi gitu. Sejarah Nabi Muhammad juga ada. Sejarah Nabi Muhammad itu versi dari pembencinya ada, versi dari pencintanya juga ada. Yesus juga begitu. Sejarah versi dari pembencinya ada, pencinta juga ada. Beda dengan yang lain-lainnya gitu. Ya. Jadi sejarah itu nggak bisa kita monopoli, nggak bisa, ya nggak bisa. Sejarah, namanya sejarah itu adalah sesuatu yang diperdebatkan, masih bisa diperdebatkan gitu, ya kan? Lalu pembelokan fakta firman Tuhan. Tahukah dia, Tuhan itu satu. Ya, Tuhan yang mengutus Nabi Adam, Nabi Yesus, Musa, hingga Nabi Muhammad itu adalah Tuhan yang satu. Jadi nggak ada istilah dalam Islam itu pembelokan akidah, nggak ada. Pembelokan akidah yang Tuhan itu nggak ada. Kecuali ajaran yang Tuhan satu itu dibelok-belokkan, itu baru ada. Di Tuhan yang satu itu mengutus nabi-nabi dari Adam hingga Nabi Muhammad, itu di tengah jalan ada yang membelokkan, itu baru. Yang dia belokkan itulah ajaran nabinya, bukan nabi yang berbelok ya, bukan. Ajaran itu dibelokkan gitu. Alkitab jauh lebih tua daripada Al-Quran. Itu artinya Alkitab adalah sumber utama. Ini bukan masalah tua nggak tua. Kalau Anda mau tahu yang lebih tua daripada Alkitab ya, ada. Ya. Firaun itu lebih tua daripada Alkitab. Ya. Apakah dia bisa di sumber pertama? Atau buku-buku penyembah dewa, penyembah api itu lebih pertama daripada Alkitab? Sebelum Yesus datang, bahkan ada orang yang nyembah sapi. Ada orang yang punya kitab juga penyembah api. Apakah itu yang utama? Karena dia pertama, jadi bukan patokannya pertama atau bukan. Lebih duluan apa bukan begitu, guys. Ya. Bukan itu patokan yang mana duluan, bukan begitu. Patokannya adalah apa yang isinya itu benar apa tidak. Kita kaji isinya benar apa tidak, bukan duluan enggak duluan. Makanya dia tidak membaca Quran. Quran mengatakan bahwa ya Allah itu menurunkan kitab-kitab ya, bukan hanya Quran tapi juga Taurat, Zabur, Injil, dan itu diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Artinya dalam akidah Islam itu meyakini bahwa nabi itu bukan hanya Nabi Muhammad. Kitab itu bukan hanya Quran, tapi ada kitab-kitab lain diturunkan sebelum Quran. Taurat, Zabur, Injil, dan ada nabi-nabi yang diutus sebelum Nabi Muhammad. Itu seperti Nabi Yesus, Musa, dan sebagainya sampai ke Adam. Nah. Artinya, umat Islam juga meyakini dengan kitab-kitab sebelumnya. Taurat, Zabur, Injil. Nabi-nabi sebelumnya. Musa, Yesus, Ibrahim, dan sebagainya. Jadi sumber-sumber itu adalah sumber Islam juga. Sumber Islam itu bukan hanya Quran ya. Sumber Islam itu juga Taurat, Zabur, Injil. Bukan hanya Nabi Muhammad, tapi juga Nabi Yesus, Nabi Musa, Nabi Ibrahim. Itu sumber Islam. Ya. Ini sumber Islam itu jangan hanya Anda katakan Quran saja dan hadis, bukan, tapi juga kitab-kitab sebelumnya. Ya, cuman kita meyakini bahwa kitab-kitab sebelumnya itu sudah diubah oleh manusia. Sehingga sumber itu menjadi tidak lagi original, tidak lagi bisa kita pakai seluruhnya. Nah, kita hanya bisa pakai yang sesuai dengan Quran. Jadi yang isinya Taurat, Zabur, Injil itu yang masih sesuai dengan Quran itu yang bisa kita pakai. Gitu. Jadi caranya adalah bukan yang pertama duluan, bukan. Kalau gitu logikanya lebih duluan lagi Firaun. Lebih duluan lagi Namrud. Apakah mereka benar? Coba logikanya. Jadi nggak ngerti kebenaran itu bersumber bukan dari yang duluan gitu. Nggak paham nggak? Ada tahu nggak antara Arius yang penganut Unitarian dengan Paulus dan kawan-kawan yang penganut Trinitarian duluan yang mana? Duluan Arius. Belum ada umat Kristen yang penganut Trinitarian, itu duluan Arius lagi. Ada baca sejarah ya. Arius dan pengikutnya itu masih penganut Unitarian, tauhid, mengakui Yesus hanya utusan. Nah, mereka dipersekusi, dibantai oleh orang-orang yang penganut Trinitarian. Duluan lagi Unitarian. Apakah mereka benar? Harusnya kalau pakai logika mereka ini benar, mereka itu. Nah, itu saya setuju, memang benar Unitarian ini kan. Nah, tapi mereka tidak konsisten gitu. Kenapa itu mereka salahkan?
Arius dan kawan-kawan yang unitarian duluan ini, yang Trinitarian baru ada belakangan, kenapa mereka salahkan gitu? Dan ingat ya, sebelum Kristen muncul, itu yang ada adalah umat Nasrani. Yesus pengikutnya awalnya disebut sebagai umat Nasrani, karena dia berasal dari Nazaret. Sedangkan Kristen baru ada di Antioquia. Karena ayatnya berbunyi, di Antioquia lah mereka pertama kali disebut Kristen. Artinya, Nasrani lebih dulu ada dibanding Kristen. Nah, artinya kalau pakai logika tambah lagi nih, artinya Kristen salah, Nasrani benar harusnya. Jadi harusnya bukan bangga jadi Kristen, bangga jadi Nasrani harusnya kan, tapi kan tidak gitu. Makanya nggak paham guys. Jadi ini bukan masalah duluan apa belakangan, tapi benar nggak disampaikan. Jadi gini ya guys ya. Jadi Tuhan itu menurunkan nabi-nabi seperti Adam hingga ke Nabi Muhammad ya, termasuk Yesus dan Musa, juga kitab-kitab seperti Taurat, Zabur, Injil, dan Quran. Nah, Quran menerangkan bahwa kitab-kitab sebelumnya ini diubah oleh manusia. Nah, itu Quran tuh sedang menjelaskan pembelokan terhadap kitab-kitab sebelumnya dan ajaran nabi-nabi sebelumnya gitu. Jadi bukan ajaran baru, Islam ini bukan ajaran baru, bukan. Tapi dia menguatkan ajaran nabi-nabi sebelumnya gitu. Menguatkan kita sebelumnya dan memberitahu bahwa ada penyimpangan ajaran kita sebelumnya dan nabi-nabi sebelumnya, guys. Jadi Quran ini bukan kitab yang berdiri sendiri, bukan. Dia tuh Quran tuh sama kayak buku kalau di sekolah tuh kayak buku anak kuliah. Di bawahnya tuh ada buku anak SMA. Memang buku anak kuliah tuh datangnya belakangan. Karena kita harusnya buku SD dulu ya. Buku TK, SD, SMP, baru SMA, baru kuliah. Tapi buku kuliah tuh akan meluruskan buku-buku yang ada sebelumnya. Ya kan? Bisa ada buku apa ya karena kan namanya kan kayak buku revisi lah, misalnya buku yang terus diupdate gitu kan. Itu kan akan akan dikasih informasi kalau ini sudah diselewengkan, ini diselewengkan gitu. Makanya kita harus up to date memakai yang kitab terbaru, yaitu Quran. Itu di situ informasi lengkap semua mengenai penyimpangan kitab sebelumnya ada semuanya, guys. Sedangkan akan muncul di abad ke-6 yang diwahyukan oleh Allah SWT dan Muhammad nabinya. Ya Allah itu adalah Allah yang sama dengan Allah yang menurunkan, yang mewahyukan Taurat, Zabur, Injil. Itu Allah yang sama gitu loh. Itu yang dia tidak pahami. Dikiranya Allah itu adalah Allah yang berdiri sendiri, enggak. Allah yang mewahyukan Al-Quran dan Musa adalah Allah yang sama dengan yang mengutus Yesus, Musa, Ibrahim, dan yang mengajarkan kita sebelumnya itu sama, guys. Allahnya, guys. Itu yang dia tidak pahami kan. Dan memuat isi Isa atau Yesus tidak salib. Berarti itulah sumber yang tidak jelas. Gimana bisa mengatakan itu sumber nggak jelas ya? Gini loh, saya sudah terangkan berkali-kali ya. Di Cina itu ada kejadian 6 kali salah tangkap. Ada narapidana itu keluar dari penjara, ya kan? Bukan keluar ya, kabur dari penjara. Lalu ada orang yang mirip dengan dia. Polisi Cina karena miripnya nggak bisa dibedakan, ditangkap guys. Dilepaskan, ditangkap lagi. 6 kali begitu salah tangkap artinya kan? Begitu karena miripnya. Makanya saya katakan mata bisa menipu. Mata ini punya keterbatasan. Mata itu nggak bisa mendeteksi orang yang mirip, nggak bisa. Anak kembar tuh nggak bisa mata mendeteksi. Kecuali kalau ada tanda khusus. Seperti misalnya kalau anak kembar ini punya tail lalat di mata satu lagi tidak, itu bisa. Tapi kebanyakan anak kembar kan nggak begitu. Bisa ketahui hanya dari sifatnya saja gitu kan. Dan kadang-kadang pun anak kembar tuh sifatnya sama gitu. Nah, jadi mata bisa menipu. Ya kan? Jadi gini loh, makanya ada tes DNA kan, tes DNA. Coba dia ini nggak lihat ya, coba dia sering nonton di mana YouTube atau TV atau dimanapun itu ya, itu banyak orang-orang yang mirip, sehingga kadang-kadang dibuat kawinnya, misalnya kayak yang mirip si Anu gitu kan, itu tampilkan TV, lihat mirip kan gitu kan, jadi orang mirip itu banyak guys, dan Tuhan tuh punya kemampuan itu untuk menyerupakan seseorang seperti Yesus gitu. Nah tinggal diuji kan, harus ada kan, tinggal untuk membuktikannya bahwa itu Yesus kan harus ada bukti uji DNA, tapi kan tidak ada. Artinya ini masih bisa diperdebatkan gitu. Ya kan kata dia karena bertentangan dengan kitab suci sebelumnya. Jelas itu kadang kita tapi bilang kan goblok, selagi pakai kata kotor. Jadi gini guys ya.
tidak sesuai dengan kitab suci sebelumnya. Justru Quran itu meluruskan kitab, bukan kitab suci sebelumnya ya. Jadi kitab suci yang sudah diubah oleh manusia itu lulusan Al-Quran gitu. Karena gini ya, kita baca ya, Yesus berkata bahwa apa namanya, Yesus yang berkeliling di rumah-rumah ibadah ya, dan dia mengajarkan, memberitakan Injil kerajaan Allah kepada kalian gitu. Jadi Injil kerajaan Allah itu apa yang Yesus beritakan, bukan apa yang Lukas Matius beritakan, bukan. Ya. Jadi Injil itu adalah kata-kata Yesus ya. Wahyu firman Tuhan yang disampaikan melalui Yesus. Karena Yesus adalah sang firman. Penyampai, gelar dia sebagai penyampai firman Allah. Jadi firman Allah itu hanya disampaikan oleh Yesus, bukan oleh Matius, Lukas. Nah, Lukas, Matius memang mencatat, sejarah itu memang mencatat, tapi harusnya itu bukan masuk dalam firman Tuhan, tapi sejarah, guys. Makanya dalam Islam itu dibedakan, mana yang Quran, mana yang hadis. Hadis adalah sejarah. Memang memuat hadis itu tentang aktivitas Nabi Muhammad, para sahabat, bahkan juga kata-kata Nabi Muhammad, tapi itu maksudnya sejarah, bukan murni kata-kata Nabi Muhammad. Firman Tuhan, jadi makanya Tuhan itu mengutus utusan nabi-nabi seperti Muhammad, Musa, Yesus untuk menyampaikan firman-Nya, dan firman itu disampaikan melalui nabinya, bukan melalui para sahabat, bukan melalui Lukas, Matius dan sebagainya. Mereka hanyalah penulis sejarah. Makanya untuk mencatat firman Tuhan itu hanyalah apa yang keluar dari mulut sang nabi. Makanya Yesus katakan bahwa Injil yang kuberitakan pada kalian. Artinya Injil itu Yesus yang memberitakan, bukan Lukas atau Matius gitu loh. Makanya apa yang disaksikan Lukas, Matius itu ya, itu bukan firman Tuhan, itu adalah catatan sejarah. Apalagi surat Paulus pada jemaat Korintus itu bukan apa malah. Itu adalah surat pribadi gitu kan. Kayak surat Nabi Muhammad kepada siapa? Heraklius. Itu bukan, harusnya nggak dimasukkan dalam kitab suci, guys. Ya kan, surat-surat itu nggak dimasukkan, karena surat suci itu harusnya hanya berisi 100% firman Tuhan. Nggak ada firman manusia situ, nggak ada. Dan sejarah manusia nggak ada. Itu namanya di Islam itu namanya hadis. Kalau mereka tidak, mereka campur semuanya. Gitu. Jadi sekali lagi guys ya, bahkan cara sejarah versi Lukas Matiusnya ada beda. Contoh masalah kematian Yudas. Yudas itu di salah satu kitab mengatakan bahwa kematian Yudas itu adalah dia melemparkan uang perak ke dalam rumah ibadah, habis itu dia pergi gantung diri. Itu versi kematian di salah satu Injil. Injil lain yang mereka akui Injil ya, padahal itu bukan Injil. Injil itu adalah harusnya sesuatu yang semua yang diberitakan Yesus, bukan diberitakan oleh Lukas, Matius. Jadi yang lain kematian adalah dia dia membeli uang koin itu dibelikannya sebidang tanah, dan habis itu dia jatuh sandung dan mati dengan posisi terlungkup dengan usus terburai. Nah, ini mana yang benar antara dua versi kematian ini? Nah, itulah namanya sejarah manusia bisa menceritakan dua hal berbeda karena berdasarkan dari pengamatan atau apa yang mereka alami atau desas-desus rumor yang mereka dengar gitu. Makanya ada dua versi kematian Yudas dalam Alkitab. Nah, itu mana yang benar? Nggak mungkin benar dua-duanya. Nah, saya konfrontasi kepada Kristiani, apa kata mereka ya? Saking mereka tuh berusaha untuk membuat ini seperti satu kejadian, padahal tidak satu dua. Mereka mengatakan gini ya. Ini kita bisa lihat dari logika ya, bahwa mereka ini memaksakan segala hal itu. Mereka paksakan agar supaya kelihatannya masuk akal, padahal tidak ya. Jadi gini, kan ada dua versi kematian Yudas di Alkitab. Yaitu saya konfrontir. Yang pertama tadi saya katakan yang tertulis itu adalah dia melemparkan uang koin itu ke dalam rumah ibadah, habis itu dia pergi gantung diri. Yang kedua, dia membeli sidang tanah dengan uang koin itu. Kan itu beda tuh, membeli sidang tanah dengan lempar uang ke rumah ibadah kan dua hal berbeda. Lalu yang kedua, dia jatuh terlungkup ya dengan posisi dengan usus terburai. Itu kan beda kematian dua tuh. Yang pertama gantung diri, yang satu lagi jatuh terlungkup dengan usus perut terbelah dan usus terburai. Nah, mereka mengatakan begini guys ya, saking memaksakannya. Mereka katakan bahwa itu tuh Yesus tuh pergi gantung diri di tepi jurang. Gantung diri di pohon tepi jurang, lalu talinya putus dan dia jatuh ke bawah jurang. Di bawah jurang tuh sudah ada nunggu batu-batu tajam, sehingga perutnya itu terhempas, posisi telungkup kena batu karang itu ya, batu tajam itu, habis itu terbelah perutnya dan usus terburai. Nah, ini kalau kita kaji logika nggak masuk akal. Nggak tahu ya,
Kalau dia mau bunuh diri ya, kalau dia bunuh diri di pohon di tepi jurang, ngapain gantung diri? Langsung itu di jurang. Toh jurang depan mata coba. Jadi hanya orang yang absurd yang memikirkan bahwa ada orang yang mau diri itu gantung diri di pohon di tepi jurang. Itu ngapain coba, logika kita nggak terima, karena kalau sudah tepi jurang ya tinggal lompat saja gitu, ngapain gantung diri lagi di pohon tepi jurang? Itu nggak masuk akal guys. Begitulah mereka tuh, saking apanya, saking tidak pakai logikanya, mereka bisa-bisanya apa namanya, berasumsi seperti itu gitu, ya kan? Gantung diri itu mudah guys, Anda tidak perlu bahkan pohon yang tinggi, ya di rumah pun bisa Anda gantung diri gitu kan. Tinggal cari aja palang melintang itu, lalu Anda cari sesuatu untuk mengikat leher Anda, ya kan, sesuatu untuk alas Anda, biar Anda tuh bisa posisi bergantung, selar, nggak perlu ada cari-cari tepi jurang, nggak perlu gitu. Dan itu juga tidak menjelaskan kemana uang itu dipakai, apakah beli bidang tanah di salah satu Injil, atau untuk dilemparkan ke rumah ibadah. Mana yang benar coba? Nggak mungkin dua-duanya benar gitu. Nah di situ bukti bahwa mereka tuh ya seperti itulah. Kalau kita kan langsung ngeh gitu kan. Nah, ini kan ada dua kisah berbeda di sejarahnya ini. Berarti ini nggak mungkin benar dua-duanya. Berarti ada salah satu penulis itu yang salah gitu kan. Atau mungkin juga salah dua-duanya gitu kan. Karena berarti ini sepertinya tidak mereka alami sendiri, tapi mereka dengar rumor. Karena kalau mereka mengalami kan mungkin beda kisah, atau nggak mungkin sampai segitu bedanya gitu kan. Nah itu contohnya guys. Maka dalam Islam itu ya, hadis itu ya, itu ada tingkatannya, diteliti lagi. Makanya ada tingkatannya itu adalah mutawatir, ada sahih, ada kurang kuat. Karena nggak sembarangan, sejarah tuh nggak bisa sembarangan kita percaya gitu aja. Makanya Islam tuh memberikan tingkatan-tingkatan guys. Karena hasil dari penelitian, ini nggak semuanya diterima gitu saja gitu, diteliti lagi sejarah itu. Kalau mereka tidak meneliti sejarah, mereka tidak ada teks gitu kan, akhirnya diterima apa adanya. Termasuk perbedaan sejarah pun mereka paksakan jadi satu, padahal itu adalah dua kisah sejarah berbeda. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.